bahwa misalkan puasa pada bulan Ramadan itu adalah hukumnya wajib gitu ya. Lalu kita menggantikan hukum itu, menurut kita itu adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menghalalkan perkara yang diharamkan? Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukumnya jika kita menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya ya, mengharamkan yang halal? Jika hukum itu sudah ma'luman minad-din bid-darurah, artinya sudah pada tahulah, kalangan Islam itu sudah tahu bahwa hukum ini sudah ijma' ulama, bahwa hukum ini adalah haram, bahwa hukum ini adalah wajib gitu, yang ini adalah rukun misalkan. Semua ulama itu sudah bersepakat bahwa hukumnya seperti itu. Kemudian kita mengatakan bahwa yang wajib ini yang udah disepakati oleh para ulama, kita mengatakan bahwa ini hukumnya haram. Atau yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa ini hukumnya haram, dengan seenaknya kita mengatakan bahwa ini adalah hukumnya halal. Maka jika hukum itu sudah ma'luman minad-din bid-darurah, maka itu hukumnya bisa mengakibatkan kufur bahkan kepada orang tersebut, begitu. Misalkan contoh seperti sholat, jangankan orang Islam yang suka ngaji, yang tidak suka ngaji juga kan udah pada tahu kalau Islam itu kewajiban yang hanya ada di orang Islam. Jangankan hanya orang Islam, adalah yang bukan orang Islam juga sudah tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Bahkan maaf agama yang lain juga sudah tahu bahwa misalkan puasa pada bulan Ramadan itu adalah hukumnya wajib gitu ya. Lalu kita menggantikan hukum itu, menurut kita itu adalah haram misalkan. Para ulama sudah bersepakat bahwa riba itu adalah hukumnya haram misalkan. Kita dengan enaknya mengatakan bahwa itu adalah hukumnya halal. Nah itu kan hukum itu yang udah pada tahu lah gitu. Nah itu tidak boleh seperti itu. Bahkan itu bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Karena begini, awlam ya'taqid dzalika walakinnahu halala muharraman bil ijma'i walau saghiratan, walaupun dosanya itu adalah dosa yang kecil misalkan, tetapi sudah sepakat oleh seluruh ulama, ya itu tetap tidak boleh. In kana tahrimuhu ma'luman ay wadihan minad-dini bid-darurah ay la yahtaju ilal istidlali fatastawi fihi al-'ammatu wal khassah wa la yakunu illa mujma'an alaih gitu. Nah, isinya seperti itulah yang saya bacakan, referensinya yang barusan saya terangkan. Isinya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada hukum, kecuali memang hukum itu samar, masih banyak ikhtilaf atau perbedaan banyak ulama, nah seperti itu, maka kita boleh mengikuti salah satu ulama misalkan. Tetapi kalau yang sudah makluman, yang sudah orang lain pada tahu, bahkan udah sepakat para ulama, itu tidak boleh kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jika kita melakukan perbuatan dosa seperti itu, ya sudah, kita akui saja. Misalkan contohnya seperti ini, riba itu hukumnya haram. Misalkan kita melakukan maksiat itu, kita melakukan riba itu, kita meminjam uang riba. Tetapi kita merasa malu oleh tetangga-tetangga kita, sehingga kita itu menghela gitu. Karena kita malu sehingga kita mengatakan bahwa kok ada ajengan yang menghukumi halal karena saya begini. Padahal itu tidak ada keterangan misalkan di kitabnya atau dari ulamanya seperti itu. Tetapi kita mengada-adakan saja menurut pemikiran kita gitu. Misalkan karena alasan kita malu misalkan kepada tetangga, ya tidak perlu seperti itu juga. Kita akui saja jika kita melakukan dosa, misalkan kita melakukan riba, ya kita akui saja seperti itu. Jadi yang membedakan itu ketika orang pelaku dosa, misalkan si A itu melakukan
dosa. Dosa apa saja. Karena siapa sih orang yang tidak melakukan dosa? Gitu. Pasti semua manusia itu akan pernah melakukan dosa. Sampai hari ini pun saya masih suka melakukan dosa, baik besar kecilnya, baik disengaja tidak disengajanya, baik sadar tidak sadarnya, begitu. Karena yang seringnya itu apa? Yang sulit itu dosa di dalam hati kita itu. Kecuali para nabi dan para rasul yang tidak pernah berdosa ya, karena ma'suman itu diraksa oleh Allah. Ketika si pelaku A melakukan dosa apa saja itu, baik besar ataupun kecil. Nah, si pelaku dosa A ini di dalam hatinya dia merasa tenang saja dengan dosanya itu. Bahkan dia merasa tidak berdosa sama sekali. Bahkan ada yang merasa bangga dengan dosanya itu. Kemudian yang si pelaku si B itu juga sama, pelaku maksiat, pelaku dosa. Misalkan dosanya sama dengan si A. Tetapi si B ini ketika dia melakukan dosa yang nampak dia lakukan, tetapi hatinya itu berlawanan. Tetapi hatinya menangis. Sebenarnya saya tidak ingin melakukan ini. Misalkan si B ini melakukan maaf, misalkan perempuan penghibur misalkan. Tetapi saya dengan keadaan tidak ada lagi yang bisa mencukupi kehidupan saya kecuali pekerjaan ini misalkan. Walaupun saya sudah tahu bahwa oleh agama ini adalah dilarang. Dan hati perempuan ini pun setiap dia melakukan, setiap hari bahkan setiap waktu dia menangis karena melakukan maksiatnya itu. Maka ulama berkata, awal akhir tunggulah, maka orang ini akan meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Walaupun pada saat ini dia masih melakukan maksiat, tetapi hatinya dia tidak menginginkan maksiat ini. Mungkin karena alasan-alasan yang lain mungkin begitu, atau kondisi ataupun lingkungan apapun lah itu alasannya. Jadi ketika yang pelaku kedua ketika dia melakukan maksiat, hatinya dia mengetahui itu salah, Allah tidak ridho dan saya ingin keluar dari sini. Bahkan dia selalu berdoa kepada Allah, beri saya jalan kekuatan untuk keluar dari maksiat ini. Maka ulama berkata awal akhir dia akan meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Baik berapa bulan, baik berapa hari, walaupun beberapa detik dia menuju ke meninggalnya. Tetapi bagi kita yang melakukan dosa, kita tidak merasa di dalam hati kita bahwa itu adalah suatu dosa. Bahkan tidak sedikit untuk sekarang merasa bangga dengan dosanya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ulama berkata dikhawatirkan sekali, bahasanya dikhawatirkan sekali orang itu meninggal, dikhawatirkan meninggal di dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang sangat jelek yang tidak diridhoi Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi di dalam hukum kita tidak perlu menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ya sudah, hukum agama dari Allah seperti itu. Apa kewajiban kita? Yang pertama, kita meridhoi akan segala hukum yang Allah berikan kepada kita. Jika kita belum bisa melakukan semua hukum yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya kita memohon kepada Allah dan sadar diri bahwa kita belum bisa sebaik apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus bertaubat, dosa kembali, bertobat, dosa kembali, itu lebih baik daripada kita melakukan maksiat dengan hati merasa bangga dengan maksiatnya itu. Begitu mungkin ya. Jadi jangan dihelah, hukum itu jangan dihelah oleh kita ya, menurut akal pemikiran kita sendiri. Mungkin mudah-mudahan setiap yang saya ucapkan jika ada salah mungkin karena dari kebodohan saya semata-mata atau kekeliruan dari lisan saya. Jika ada benarnya sudah jelas itu dari Allah dan saya akan berusaha untuk memberikan jawaban. Selalu ada referensi dari kitab yang saya baca begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.